Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kiranya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan beserta umur yang panjang. Sholawat bertangkaikan salam, mari kita junjung Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Adanya saya di sini mewakili kelompok ingin membacakan presentasi dalam judul Hakikat Pendidikan dalam Pendidikan Islam. Anggota kelompok Maya Syafana, Muhammad Habib Ajmi, dan Nabila Syabila. Latar belakang: pendidikan Islam merupakan suatu proses yang tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan semata, tetapi juga pada pembentukan kepribadian manusia secara utuh dan seimbang. Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuknya insan kamil, yakni manusia yang sempurna dalam aspek jasmani, akal, dan rohani, secara intelektual, tetapi juga memiliki keadaan spiritual dan kemuliaan akhlak. Rumus masalah: apa yang dimaksud dengan pengertian pendidikan dalam pendidikan Islam? Yang kedua, apa saja hakikat pendidik dalam pendidikan Islam? Yang ketiga, bagaimana peran dan fungsi pendidik dalam pendidikan Islam? Dan yang keempat, bagaimana kedudukan pendidik dalam Islam? Tujuan masalah: untuk memahami pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Yang kedua, untuk mengerti hakikat pendidik dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui peran dan fungsi pendidik dalam pendidikan Islam. Dan yang keempat, untuk mengetahui kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Baik, pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan merupakan sosok yang memiliki tanggung jawab besar dan membentuk kepribadian peserta didik secara utuh. Pendidik tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing yang mengarahkan perkembangan seluruh potensi manusia, baik jasmani maupun rohani. Secara konseptual, istilah pendidik dalam Islam memiliki makna yang luas. Kata pendidik dapat dipahami melalui beberapa istilah penting dalam tradisi Islam, yaitu mu'alim, murabbi, mu'adib. Sebagai mu'alim, pendidik bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan dan membimbing peserta didik dalam memahami berbagai disiplin ilmu. Sebagai murabbi, pendidik berperan dalam memelihara, membina, dan mengembangkan potensi peserta didik secara bertahap sesuai dengan fitrahnya. Sedangkan dengan mu'adib, pendidik bertanggung jawab dan menanamkan nilai-nilai adab dan akhlak mulia dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Hakikat pendidik. Hakikat pendidik dalam pendidikan Islam tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai seseorang yang mengajar dalam kelas. Dalam perspektif Islam, pendidik adalah figur sentral yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk kepribadian manusia secara utuh, mencakup aspek intelektual, spiritual, emosional, dan moral. Pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membimbing peserta didik agar mampu menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidik sebagai rohani. A. Pendidik dalam Islam berperan sebagai bapak rohani yang memberikan santapan jiwa kepada peserta didik. Santapan ini tidak hanya berupa ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. B. Hubungan antara pendidik dan peserta didik tidak sekedar hubungan formal, melainkan juga hubungan emosional dan spiritual yang dilandasi kasih sayang, kepedulian, dan tanggung jawab. Pendidik sebagai pewaris Rasul. A. Dalam Islam,
Tugas pendidik merupakan kelanjutan dari misi kenabian Rasulullah SAW, diutus untuk menyampaikan wahyu, mengajarkan ilmu, dan menyucikan jiwa manusia. B. Pendidik sebagai pewaris tugas Rasul berarti melanjutkan perjuangan dalam menyebarkan kebenaran dan membimbing manusia menuju jalan yang diridhoi Allah. Nah, ada juga peran pendidik. Yang pertama, pendidik sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, pendidik sebagai motivator bagi peserta didik. Yang ketiga, pendidik sebagai pembimbing moral dan spiritual. Yang keempat, pendidik sebagai teladan atau uswah hasanah. Fungsi pendidik. A. Fungsi edukatif, yaitu memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik agar mereka mampu menghadapi kehidupan. B. Fungsi moral, yaitu membentuk akhlak dan karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. C. Fungsi sosial, yaitu membimbing peserta didik agar mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. D. Fungsi spiritual, yaitu menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada. Kedudukan pendidik. Dalam Islam, pendidik memiliki kedudukan yang sangat mulia dan terhormat. Hal ini disebabkan karena tugas yang diemban oleh seorang pendidik tidak sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing manusia menuju kebenaran dan kebaikan hidup sesuai dengan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Hakikat pendidik dalam pendidikan Islam adalah sosok yang memiliki peran penting dalam membimbing dan membina peserta didik secara menyeluruh. Pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidik memiliki kedudukan yang mulia sebagai pewaris tugas para nabi, serta memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan generasi yang beriman, berilmu, dan Sekian presentasi dari kami, semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.